Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ibnu Majah. Nomor induk mahasiswa 112121 dari kelas HKID akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradilan Islam pada zaman Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada masa dinasti Umayyah dan di masa dinasti Abbasiyah. Saya menjelaskan sejarah ini untuk mengikuti UTS Sejarah Peradilan Islam, untuk mengikuti mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Yang pertama, masa peradilan Islam pada masa Rasulullah. Masa peradilan pada masa peradilan pada zaman Rasulullah di kota Madinah, Rasulullah SAW menjadi hakim satu-satunya. Namun ketika wilayah Islam meluas, maka Nabi Muhammad menugaskan para sahabatnya untuk menjadi gubernur di sebagian daerah sekaligus sebagai hakim. Di antaranya yang ditugaskan beliau adalah Mu'adz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur sekaligus sebagai hakim di Yaman. Terus Attab bin Asyid ditugaskan ke Mekah. Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan bahwa hadis yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim sendiri. Namun Rasulullah SAW sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat-sahabat dalam mengembangkan tugas sebagai hakim. Di masa Khulafaur Rasyidin, pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda di masa Rasulullah SAW, sehingga tidak tampak adanya perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya di dalam masalah peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggalnya Rasulullah SAW, dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya, dan di samping belum meluasnya Islam pada masa itu. Dalam masa peradilan Islam, Abu Bakar mengikuti jejak Rasulullah SAW, yakni ia sendirilah yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, belum ada pemisahan antara tiga kekuatan, yaitu kuwat al-syariah atau disebut legislatif, kuwat al-qadaiyah atau disebut yudikatif, di dalamnya masuk peradilan, dan kuwat at-tanfiziyah atau disebut eksekutif. Dalam memutuskan perkara perselisihan, Abu Bakar memperhatikan Al-Quran, hadis, bertanya kepada para ahli ilmu tentang hadis dan ijma. Masa Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas dan semakin bertambah banyak. Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Maka Umar mengangkat beberapa orang sebagai hakim atau qadhi. Selain para gubernur, untuk menyelesaikan perkara, Khalifah Umar mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Suriyah sebagai hakim di Basrah, dan Abu Musa
al-Ash'ari di Kufah, Utsman ibnu Qais ibnu bin Abil al-Ash di Mesir. Sedang untuk daerah Syam diberi pula hakim sendiri. Di masa pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Kemudian Umar mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenangan mereka, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda, urusan perdata, tetapi perkara-perkara jinayah pidana yang menyangkut hukum kisos atau had, maka ditangani khalifah dan penguasa daerah. Pada masa Umar, mulanya qadhi daerah ditunjuk langsung oleh khalifah atau dikirim dari pusat ke daerah. Apabila khalifah tidak menempatkan dan mengutus seorang yang telah ditetapkan untuk suatu daerah, maka khalifah menginstruksikan kepada gubernurnya mengangkat qadhi menurut pilihannya sendiri. Atas nama khalifah, kewenangan mutlak telah menjadi milik khalifah. Pada masa ini, pembinaan penyelenggaraan peradilan pendapat memperhatikan besar. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah adanya sebuah surat yang memuat beberapa petunjuk Umar kepada salah seorang qadhinya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, dalam menyelenggarakan tugas peradilan. Petunjuk tersebut dikenal dengan Risalatul Qada Umar bin Khattab, yang hingga sekarang ini masih dipandang sebagai prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Kemudian para hakim pada masa Umar memutuskan perkara dengan merujuk pada Al-Quran, Sunnah, bertanya kepada fuqaha mujtahidin tentang hadis mengenai sesuatu perkara. Ijtihad secara kolektif bila untuk kepentingan jamaah, dan ijtihad individu bila menyangkut perkara khusus individu. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yaitu mengikuti khalifah-khalifah sebelumnya dan memberikan pesan-pesan kepada qadhi-qadhi supaya menjalankan tugasnya dengan berbuat adil kepada masyarakatnya dengan penuh kasih sayang. Pada masa dinasti Umayyah berkuasa selama 92 tahun, yaitu mulai dari tahun 41 Hijriah hingga 132 Hijriah. Selama itu kekhalifahan atau pemerintahan dinasti Umayyah dijabat 14 orang khalifah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang terakhir adalah Marwan bin Al-Hakam. Pada masa dinasti Umayyah, penganut sistem monarki, di mana suatu pemerintahan dijalankan oleh kerajaan-kerajaan tanpa adanya pemilu. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Dinasti Umayyah dari dua hal dipaparkan, yaitu sejarah terbentuknya dan hubungan peradilan dengan penguasa yang menciptakan sistem pemerintah Islam dari sistem absolut. Sistem pemilihan pemimpin berdasarkan garis keturunan atau genealogi. Ini adalah sejarah pertama dalam sistem pemerintahan. Umat Islam yang dicetus oleh tokoh utamanya yaitu Muawiyah, yang merupakan tokoh utama dari terbentuknya dinasti Bani Umayyah, yang pemerintahnya selama 90 tahun dengan 14 orang pemimpin. Selama masa itu, pemerintahan ini muncul setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Di Damaskus, dinasti ini dapat mencapai puncak
peradaban karena sistem pembangunannya berfokus kepada memajukan ilmu pengetahuan. Selain itu, mereka juga pernah menjadikan paham Mu'tazilah sebagai paham resmi yang dianut negara, yang mana paham tersebut dapat lebih menguatkan fondasi keilmuan mereka. Masa dinasti Abbasiyah. Peradilan pada masa Abbasiyah yang pertama, para hakim tidak lagi berikhtiar dengan memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab yang lainnya. Dengan demikian, syarat hakim harus mujtahid yang sudah ditiadakan. Peradilan pada masa Abbasiyah kedua, pada masa kedua ini adalah merupakan zaman kemunduran Daulah Abbasiyah sendiri dan merupakan tanda awal keruntuhannya. Khalifah Islam pada waktu itu sudah sangat lemah. Karena lemahnya maka berkurang pula kewenangan qadhi dan menjadi sempitlah daerah operasionalnya, yaitu hanya terbatas pada masalah hukum syariat yang berkembang di masyarakat. Di akhir-akhir masa Daulat Bani Abbasiyah, perkembangan peradilan pada masa ini mengalami kemerosotan, memicu hancurnya tatanan peradilan pada masa dinasti Abbasiyah, antara lain keadaan pemerintahan yang sudah rusak, pengangkatan hakim sudah harus membayar sejumlah uang kepada negara, wilayah kekuasaan Abbasiyah semakin surut, dan hak wewenang pengadilan juga semakin surut. Dengan lemahnya pemerintahan, maka lemah pula kekuasaan hakim dan berangsur-angsur surut daerah hukum yang menjadi wewenang hakim. Terus-menerus keadaan ini berangsur-angsur surut hingga mensorot sampai pada hanya menyelesaikan soal-soal sengketa dan soal-soal ahwal asy-syahsiyah, hukum keluarga saja atau masa Turki Utsmani. Lembaga peradilan pada masa Turki Utsmani dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa sebelum Tanzimat, mahkamah biasa atau rendah. Wewenangan adalah menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Mahkamah banding wewenangannya adalah meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Mahkamah tinggi wewenangnya adalah mencatat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Mahkamah Agung, wewenang ini langsung di bawah pengawasan sultan. Yang kedua, setelah takzimat, Mahkamah At-Tawif atau Qadha al-Milli. Peradilan untuk suatu kelompok agama sumbernya dari agama masing-masing. Qadha al-Qonsoli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Qadha Mahkamah Pidana, sumber dari undang-undang Eropa. Qadha Mahkamah al-Hukuk, mengadili perkara perdata. Majlis Asy-Syariah Asy-Syarif, mengadili perkara umat Islam, khusus masalah keluarga, sumbernya fikih Islam. Begitu saja dari saya. Jika ada kesalahan ucapan ataupun membacanya yang tidak lancar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.